Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang penyesuaian di awal pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pernikahan memang melibatkan lebih dari satu orang, tepatnya dua orang gitu, yang kemungkinan besar berbeda latar belakang dan kebiasaan yang mereka bawa masuk ke dalam pernikahan. Dan ini tentu menimbulkan gejolak yang keras sekali gitu, terutama di awal pernikahan itu, di tahun-tahun awal itu Pak Paul. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu berat gitu Bapak? Betul sekali yang Pak Gunawan katakan, pada masa awal pernikahan memang kita itu mesti banyak melakukan penyesuaian diri ya. Itu sebabnya saya kira ucapan selamat berbahagia pada orang yang menikah mungkin lebih tepat seharusnya adalah selamat bekerja ya, sebab akan ada banyak hal yang mesti dikerjakan untuk menyesuaikan diri. Pada akhirnya kita ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Ya, kebahagiaan adalah buah dari kerja keras, saling menyesuaikan dan saling membahagiakan pasangan. Nah, itu sebab pada kesempatan ini kita mencoba untuk menyoroti beberapa hal yang mesti kita sesuaikan. Mudah-mudahan kalau kita berhasil melakukan ini, maka pada akhirnya kita bisa menikmati buah pernikahan yang lebih sehat. Iya, bagi kita yang sudah menikah ini mungkin bukan hanya sekedar bekerja itu Pak Paul. Di awal-awal tahun pernikahan itu suatu perjuangan. Jadi itu Pak juga dikatakan, kita mengatakan selamat berjuang gitu untuk kedua mempelai, karena itu betul-betul suatu pergumulan yang tidak gampang untuk bisa dilalui. Betul. Tapi kita semua sepakat bahwa kebahagiaan itu memang tidak datang begitu saja otomatis setelah menikah lalu bahagia. Jadi sebenarnya ada banyak impian-impian yang tidak sepadan dengan kenyataannya di dalam pernikahan ini. Gitu Pak Paul ya? Betul. Nah, apa yang perlu disesuaikan Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti membiasakan diri untuk mendengar suara pasangan. Mungkin nasihat ini terdengar lucu ya, sebab kita berpikir bukankah kita sudah terbiasa mendengar suara pasangan. Pada kenyataannya sebelum pernikahan kita hanya mendengar suara pasangan beberapa jam dalam seminggu. Selama itu kita lebih terbiasa mendengar suara anggota keluarga kita sendiri seperti ayah, ibu, adik dan kakak atau orang-orang lain. Nah, setelah pernikahan satu-satunya suara yang kita dengar adalah suara pasangan. Ya, nanti sampai anak-anak muncul ya, itu suara pasanganlah yang paling sering kita dengar. Itu sebab kita mesti menyesuaikan diri. Sebab memang mendengar suara pasangan selama berjam-jam setiap hari menuntut penyesuaian. Ada yang tidak terlalu terganggu, tetapi ada pula yang merasa terganggu kalau terus mendengarkan suara pasangan. Nah, bila terganggu pada umumnya reaksi awal kita adalah menghindar. Udahlah, daripada nanti banyak ngomong, nanti akan harus mendengar suara pasangan kita, udahlah kita menghindar. Atau mungkin kita menyibukkan diri dengan kegiatan tertentu, atau kita berupaya memperpendek percakapan supaya tidak berlarut-larut. Nah, sudah tentu di sini diperlukan penyesuaian. Nah, kalau misalkan kita berkata kepada pasangan kita, aku sedang letih, aku sedang butuh waktu untuk bisa sendiri dulu, pulang kerja atau apa, ya tolong berikan aku waktu. Nah, itu hal yang baik ya. Daripada kita menghindar, daripada kita memberikan reaksi yang buruk kepada pasangan kita yang akhirnya mengakibatkan pertengkaran, nah lebih baik kita mintalah waktu supaya kita bisa sendiri dulu dan dia baru bicara kemudian. Nah, jadi penyesuaian ini mesti dilakukan. Nah, di dalam rangka belajar untuk mendengar suara dari pasangan Pak Paul ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Jadi memang waktu pasangan itu bicara ya, yang terpenting adalah awalnya kita harus mendengarkan sehingga kita tahu apa yang ingin disampaikan kepada pasangan. Sebab pasangan perlu tahu bahwa kita telah mendengar apa yang dikatakannya. Jadi kita mungkin bisa berkata, oke,
ini kan yang engkau ingin bicarakan, atau ini yang menjadi kekesalan hatimu atau apa gitu, sehingga pasangan tahu bahwa kita dengar dan mengerti apa yang sedang disampaikan kepada kita. Nah, kalau kita memang lagi nggak siap ya untuk terlibat dalam pembicaraan, kita memang lagi nggak begitu tahan ya mendengar apa yang harus dikatakannya, nah kita bisa berkata, tapi sekarang bisa nggak kita nggak ngomong dulu, saya harus kerjakan ini atau itu, nanti setelah itu kita akan bicara. Nah, kita tepati janji kita. Jadi kita jangan hanya menghindar, kemudian sengaja nggak mau bicara dengan pasangan kita. Nah, jangan begitu. Kalau kita katakan kita akan nanti sambung, kita harus sambung, kita tepati janji kita. Tapi yang sebenarnya yang dibutuhkan kan bukan mendengar suaranya, Bapak, tapi mendengar beritanya atau perkataannya itu dengan baik gitu, Bapak. Betul sekali, Pak Gunawan. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya ya. Jadi selain dari membiasakan diri mendengar suara pasangan, nah kita juga mesti membiasakan diri mendengarkan perkataan pasangan. Ya, jadi ada beberapa hal yang berpotensi mengganggu dan menuntut penyesuaian. Misalnya nih ya, pertama, mungkin kita mesti menyesuaikan diri dengan nada bicara. Ya, sudah tentu kita tidak mempunyai masalah sewaktu berbicara dengannya tentang hal-hal yang menyenangkan. Biasanya masalah muncul pada saat kita membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kita tidak suka dengan nada bicaranya yang cenderung meninggi atau terdengar menyentak. Mungkin sebaliknya kita tidak suka dengan nadanya yang langsung merendah dan menggelam ya. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan nada bicaranya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan mendengarkan perkataan pasangan, kita pun perlu menyesuaikan diri dengan pola bicaranya. Ada orang yang cenderung berputar-putar sehingga memakan waktu lama. Ada yang terlalu to the point sehingga tidak enak didengar ya. Nah, ada juga yang kalau bicara itu tidak jelas sehingga membuat kita bertanya-tanya apakah maksudnya. Nah, hal-hal ini nih perlu penyesuaian juga. Sebab ini sudah menjadi gaya bicara pasangan kita. Kita nggak bisa berkata itu cara yang salah atau apa. Ya kita minta pertolongannya lah untuk menyesuaikan, dan kita pun juga akan bersedia menyesuaikan. Iya, jadi kalau yang mendengar suara itu lebih banyak kita dibutuhkan memberikan waktu kita untuk pasangan kita itu berbicara sehingga kita itu terbiasa mendengar suaranya, Pak Pendeta. Tapi kalau mendengar perkataan ini kita harus lebih perhatian lagi. Apa sebenarnya isi berita yang mau disampaikan? Karena kadang-kadang kan perkataan dan maksudnya itu berbeda juga gitu, Pak. Betul. Jadi kita memang mesti bukan saja mengerti, tapi kita menyampaikan kepada pasangan kita bahwa kita telah mendengar apa yang dikatakannya dan mengerti. Karena ini nih yang terpenting, Pak Gunawan. Sehingga pasangan itu tuh enggak terdorong untuk mengulang lagi. Nah, seringkali ya yang terjadi adalah pasangan mengulang-ulang karena kita juga nggak memberikan tanggapan kepada dia. Nah, jadi cobalah berikan tanggapan bahwa kita sudah mendengar dan ini yang telah kita dengar, dan dia bisa mengiyakan atau bisa menambahkan. Namun tadi yang saya juga mau angkat adalah beberapa hal kecil yang berkaitan dengan komunikasi sebetulnya, Pak Gunawan. Yaitu tentang nada bicara. Sebab ada kalanya yang membuat kita itu nggak ingin bicara adalah karena kita mendengar nada bicaranya yang kurang enak, yang kurang pas. Nah, mungkin kita bisa bicara dengan dia, kok nada kamu begitu tadi, bisa nggak nada kamu lebih begini, saya nggak terbiasa. Nah, sudah tentu dia akan berkata, ya memang ini gaya bicara saya, nada bicara saya selalu meninggi. Nah, jadi dua-dua perlu penyesuaian. Yang terlalu meninggi, ya coba turunkan. Yang terlalu terbiasa dengan nada yang rendah, ya coba tolong toleransi dengan nada yang lebih tinggi. Atau ada yang bicara bisa langsung jelas ke pokok permasalahan, ada yang nggak bisa loh, karena memang nggak terbiasa. Nah, kadang-kadang hal-hal kecil ini nih mengganggu, Pak Gunawan, pembicaraan, sehingga akhirnya kita nggak pernah sampai kepada pokok pembicaraan karena akhirnya ribut ya soal-soal tadi itu tuh. Nah, jadi perlu penyesuaian sehingga pada akhirnya lebih mudah buat kita mengerti apa yang dikatakan dan juga lebih mau menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada pasangan. Iya, tapi kadang-kadang pasangan itu juga menuntut dari kita untuk mengerti walaupun dia tidak ngomong gitu, Kak, tidak menyampaikan itu.
Nah, ini poin yang bagus ya. Jadi kadang-kadang ini yang kita lakukan ya. Kita ini mengharapkan pasangan mengerti tanpa kita harus menyampaikannya kepada dia apa itu yang kita pikirkan atau kita butuhkan. Nah, mungkin kita juga ya perlu belajarlah untuk ya mengatakannya. Kalau kita nggak suka menyampaikannya, ya kita paksa diri kita untuk menyampaikan bahwa inilah yang kita butuhkan. Kadang keluhan orang adalah kenapa kok mesti diulang-ulang? Kok nggak bisa sekali aja? Sebab kadang-kala memang orang nggak langsung mengerti, Pak Gunawan. Kita sudah beritahukan beginilah caranya, tetap saja diulang lagi. Nah, kita perlu memberitahukannya lagi. Sebab sekali lagi berkaitan dengan bicara ini adalah sebuah kebiasaan, dan kebiasaan memang nggak mudah untuk berubah. Iya. Hal berikutnya yang perlu kita biasakan atau yang perlu kita sesuaikan apa, Pak? Yang berikut adalah kita mesti membiasakan diri untuk mengubah gaya hidup yang selama ini kita jalani. Misalnya, mungkin kita terbiasa tidur larut malam, atau sebaliknya, kita terbiasa tidur tidak terlalu malam. Nah, sudah tentu kita mesti bersedia menyesuaikan jadwal tidur, sebab tidak bisa tidak, perbedaan ini dapat membuat pasangan dan kita terganggu. Yang terbiasa tidur malam, melihat pasangannya tidur, kesel. Kok tidur, nggak bisa ngomong. Yang tidur lebih dini, terganggu waktu pasangannya naik ke ranjang, membuat dia terbangun. Nah, hal seperti ini mesti dibicarakan. Dan perlu pengertian dari dua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja yang menyesuaikan diri. Atau ada yang terbiasa menghabiskan waktu yang lama di kamar mandi. Nah, sekarang kita harus mempersingkat waktu agar pasangan dapat memakainya pula. Atau kita terbiasa makan di luar, sang pasangan lebih suka makan di rumah. Nah, ini pun menuntut kesediaan kita untuk berubah. Iya, biasanya bukan kita yang mencoba untuk berubah, kita justru menuntut pasangan kita yang berubah, menyesuaikan dengan kita gitu, Pak Paul. Seperti tadi Pak Paul katakan, kalau kita biasanya tidur malam, ya kita minta pasangan kita untuk tidur malam juga gitu, atau mandinya cepat, kita nuntut pasangan kita mandinya cepat juga gitu. Saya bisa kok, kamu tidak bisa gitu, Pak Paul. Memang kita yang nggak mau mengubah, karena buat kita mengubah diri itu atau kebiasaan itu merepotkan ya. Jadi memang ya kita dua-dua mesti saling mengerti bahwa untuk mengubah gaya hidup itu perlu waktu ya. Jadi bersabarlah dan jangan bosan untuk sering-sering mengingatkan. Nah, namun kita mesti berusaha memang menyesuaikan diri. Kenapa kok ini penting? Begini Pak Gunawan, masa awal pernikahan adalah masa di mana kita tuh mulai meninggalkan kesan kepada pasangan tentang siapakah kita. Nah, kesan ini penting, karena kesan ini subjektif. Nanti pasangan akan berelasi dengan kita sesuai dengan kesan itu. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Kalau kita bersedia mengubah ya, meskipun kita nggak langsung bisa, tapi kita terus berusaha mengubah kebiasaan atau gaya hidup kita. Tidak bisa tidak, pasangan akan menilai bahwa kita kok menanggapi permintaannya dengan serius. Berarti pasangan akan berkata bahwa di mata kita dia itu penting. Karena penting, maka kita berusaha untuk berubah sesuai dengan permintaannya. Sebaliknya, ketidaksediaan kita memperlihatkan bukan saja kekakuan kita, tetapi juga keegoisan kita. Nah, ini kesan Pak Gunawan. Kalau pasangan dari awal udah mulai mempunyai kesan kita ini kok egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan saya. Kesan ini kita akan bawa ke peristiwa atau persoalan yang lain, dan akan mempengaruhi kita sewaktu menghadapi persoalan yang lain. Dengan cepat misalnya muncul masalah lain, kita berkata, kamu memang egois, kamu memang hanya pikirkan diri sendiri. Kamu memang gak pernah tuh menganggap saya itu penting dalam hidupmu. Meskipun bisa jadi masalahnya bukan itu. Jadi sekali lagi, masa awal pernikahan adalah masa awal meninggalkan kesan. Dan biarlah kita meninggalkan kesan yang baik. Supaya kesan yang baik ini nanti akan menjadi pewarna bagaimana dia melihat kita dan menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Ya, ini tidak mungkin dilepaskan dari kemampuan kita atau kemampuan pasangan kita untuk berkomunikasi.
baik dengan kita maupun kita terhadap dia gitu Pak Pol ya. Karena ini kan menyangkut banyak hal. Kita memberikan pandangan kita kenapa sebenarnya kok saya melakukan seperti ini, atau kita meminta dia melakukannya seperti yang kita maui gitu Pak Pol ya. Dan ini juga melibatkan kita, mau tidak mau itu memberikan tanggapan-tanggapan atau nasihat-nasihat kita kepada pasangan kita gitu. Dan ini seringkali juga perlu disesuaikan gitu Pak Pol. Ini poin yang baik Pak Gunawan. Jadi memang penting buat kita mengkomunikasikan alasan mengapa kita melakukan hal-hal ini dengan cara seperti ini. Sebab biasanya kita mempunyai alasan tertentu yang buat kita baik, yang buat kita efisien misalnya. Tapi, mungkin sekali pasangan kita itu nggak tahu inilah alasan di belakangnya. Maka kita perlu memang menjelaskan kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begini. Misalkan saya bicara tentang hubungan saya dengan istri saya, salah satu hal yang saya perlu belajar yaitu untuk tidak selalu menekankan efisiensi. Saya ini cenderung memang menekankan efisiensi. Nah, jadi banyak tindakan-tindakan saya yang saya pikirkan dari sudut efisiensi. Yang saya luput perhatikan kadang-kadang gara-gara mau efisien, akhirnya saya kurang misalnya sensitif dengan perasaan orang. Nah, istri saya mungkin nggak melihat sudut efisiensi itu. Hanya melihat sudut kok kamu kok nggak sensitif, kok kamu kok kayaknya kasar atau apa. Nah, perlu jadinya ada kesediaan dari dua belah pihak untuk berbicara ya. Sebetulnya tujuan saya hanyalah ini, sehingga pasangan mengerti dan pasangan nanti bisa memberikan tanggapan kepada kita. Nah, kalau tujuanmu ini, ya bisa nggak kamu beritahu saya jauh-jauh hari atau apa, sehingga saya bisa menyiapkannya dengan lebih baik. Hal yang lain yang perlu disesuaikan apa Pak? Yang berikut adalah kita mesti merendahkan diri untuk menerima nasihat pasangan. Dengan kata lain, kita masih siap ditegur. Kalau kita mau menikah, kita masih siap ditegur Pak Gunawan. Ya, kebanyakan kita tapi kan tidak siap ditegur. Kita masuk ke dalam pernikahan mengharapkan pasangan mendukung kita, bukan menegur kita. Namun, dalam kenyataannya kita tidak sempurna dan memerlukan teguran pasangan. Nah, kesediaan kita untuk menerima tegurannya membuka pintu komunikasi yang mendalam di antara kita. Sebaliknya ya, keengganan kita menerima teguran menutup pintu komunikasi yang mendalam. Pada akhirnya, pasangan tidak mau menegur lagi karena merasa tidak disambut. Jadi, daripada menegur, lebih baik diam. Nah, sudah tentu jika ini terjadi, komunikasi akan tersendat. Hubungan pun akan berhenti bertumbuh. Ya, memang teguran ini selama itu disampaikan dengan baik, dengan benar gitu, mungkin lebih mudah kita menerimanya Pak Pol. Tapi kalau teguran ini dilakukan dengan cara misalnya saja di depan banyak orang yang membuat kita malu, atau disampaikan semacam tuntutan kepada kita. Nah, ini kita secara otomatis bahkan itu melakukan pertahanan diri dan menolak nasihat-nasihat yang disampaikan. Betapapun dia benar, pasangan kita itu benar, kita berusaha untuk menolaknya. Iya. Jadi kita perlu belajar memang cara yang pas untuk menyampaikan teguran kepada pasangan kita. Kita nggak boleh menggunakan standar kita. Misalkan kita berkata, saya terbiasa tuh kalau nggak suka, ya tegur. Kalau misalkan ada yang saya itu inginkan, ya saya langsung katakan saya minta itu. Nah, pasangan kita bukan dari latar belakang seperti itu. Nah, kita masih dengar masukan dia, jadi kita mesti akhirnya menyesuaikan diri. Jangan kita pokoknya nggak mau tahu, ya ini cara saya menegur, ya ini yang akan saya gunakan. Jadi perlu memang kesediaan untuk menyesuaikan diri dalam hal menyampaikan teguran. Namun di pihak lain, saya juga mau mengakui fakta dalam kenyataan, yaitu gini Pak Gunawan. Ada orang yang memang susah ditegur, defensif luar biasa, sehingga selalu tuh menyoroti cara pasangan menegurnya. Kamu sih caranya begini, kamu sih caranya begini. Sebetulnya adalah nggak pernah ada cara yang benar, sebab semua cara salah buat dia. Karena apa? Pada dasarnya dia memang nggak bisa terima teguran. Jadi ada orang-orang yang misalkan terlalu terbiasa dimanjakan, semua memuji dia, nah itu nggak terbiasa ditegur. Atau ada orang yang memang penghargaan dirinya buruk,
terlalu sering ditegur, terlalu sering dikritik. Nah, waktu dia menikah, dia nggak tahan lagi. Sedikit kritikan itu udah nggak bisa tahan. Seperti air itu tuh udah penuh. Begitu ditambahkan langsung luber. Nah, ada orang-orang yang seperti itu juga. Tapi menggunakan alasan, kamu caranya nggak tepat. Tapi nggak peduli apapun caranya selalu jadi salah. Nah, jadi memang ya kita yang menikah harus siap ditegur. Tuhan memakai pasangan kita untuk membentuk kita. Iya, jadi selain kita itu harus siap ditegur, kita pun harus menyesuaikan bagaimana caranya kita itu memberikan nasihat kepada dia, gitu, kepada pasangan kita, gitu Pak Pol ya. Betul Pak Gunawan. Jadi bagaimana kita itu menyesuaikan diri supaya kita itu bisa juga aktif memberikan nasihat kepada pasangan kita. Nah, kita yang menikah ya, kita ini mesti menyadari bahwa kita nggak mau pernikahan kita ya begini-begini aja ya. Kita mau bertumbuh. Untuk itu, kita juga mesti memberanikan diri memberikan nasihat Pak Gunawan. Relasi yang sehat adalah relasi timbal balik. Jadi baik suami maupun istri mesti mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menegur atau menasihati pasangan. Jangan biasakan diri untuk diam suatu melihat pasangan melakukan perbuatan yang tidak benar. Jadi jangan kita memulai pernikahan dengan pola yang tidak sehat itu. Nah, sudah tentu kita harus berupaya menyampaikan teguran, nasihat dengan cara yang tepat. Sebab acap kali nasihat atau teguran yang tidak sampai itu karena penyampaiannya yang kurang pas ya. Tapi sekali lagi ya, kita mesti tahu bahwa kita itu tuh boleh diizinkan untuk menyampaikan teguran. Kita nggak akan bisa membangun pernikahan yang sehat dan bertumbuh kalau kita udah merasa nggak mungkin saya bisa menegur dia karena dia nggak akan terima. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa kita bisa menegur dan mesti memberanikan diri menegur. Ada kalanya kita terlalu mengidolakan pasangan kita juga, Pak Gunawan. Pasangan kita ini seolah-olah ini nggak pernah salah, nggak pernah apa. Nah, pernikahan yang seperti itu juga akan membuat pernikahan itu mandek, nggak pernah bertumbuh karena kita selalu pokoknya tuh membela pasangan kita seolah-olah dia nggak pernah salah sekalipun. Iya, ini hal-hal yang Pak Paul sampaikan ini kan sesuatu yang sangat penting yang perlu disesuaikan gitu minimal ya. Tetapi saya percaya masih banyak hal yang kita itu membutuhkan penyesuaian dengan pasangan kita supaya pernikahan ini bisa berlangsung dengan langgeng Pak Paul. Nah, sebagai kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan untuk penyesuaian di awal pernikahan ini Pak Paul? Sama seperti semen yang basah ya. Masa awal pernikahan adalah masa di mana kita membangun sebuah pola relasi. Sekali terbentuk, maka akan sukarlah untuk kita mengubahnya. Semua langkah penyesuaian yang telah dibahas tadi memang tidak menjamin sebuah pernikahan yang bahagia. Tetapi setidaknya, semua langkah itu akan mengantar kita masuk ke jalur yang sehat. Jadi, masa awal pernikahan adalah masa kita bekerja keras, membangun sebuah fondasi hubungan yang sehat. Pada masa ini konflik tak terelakkan. Namun jangan cepat menyerah dan berhenti menyesuaikan diri. Sekali menyerah, benih tidak sehat tertanamkan. Dan suatu hari kelak, benih akan bertumbuh kembang dan pada saat itu masalah pasti muncul. Nah, firman Tuhan di Amsal pasal 27 ayat 18 mengingatkan, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Jadi inilah yang kita harus lakukan. Anggaplah pernikahan kita seperti pohon ara. Kita perlu memeliharanya. Kalau kita memeliharanya dengan baik, kita melakukan penyesuaian demi penyesuaian, maka suatu hari kita akan memakan buahnya, yaitu buah keharmonisan. Memang sebenarnya yang dibutuhkan di awal pernikahan ini penyesuaian, Pak Paul. Tapi pada kenyataannya itu seringkali yang terjadi ada perebutan kekuasaan. Sehingga yang satu merasa dia harus memenangkan persoalan di awal pernikahan ini gitu, Pak Paul. Ini sering terjadi, Pak Gunawan. Jadi sayang sekali ya kalau kita melihatnya dari sudut itu ya, bahwa pokoknya saya sedang mau menancapkan kuku saya. Pokoknya saya ini harus ya menjadi orang yang dihormati dalam rumah tangga saya. Sayalah yang menjadi misalnya kepala atau apa.
sehingga kita nggak rela atau nggak bersedia menyesuaikan diri. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya saya kira kita sudah menanam benih yang tidak sehat. Dan pada akhirnya benih ini akan bertumbuh menjadi sebuah relasi yang tidak harmonis. Jadi dari awal ingatlah, dua-dua harus menyesuaikan diri. Dua-dua harus saling mendengarkan. Dua-dua harus saling rela ya, mengubah gaya hidupnya. Nah, kesediaan inilah yang nanti akan menjadikan pernikahan kita pernikahan yang harmonis. Ya memang itu butuh waktu, seperti penulis Amsal yang tadi Pak Paul katakan, memelihara ini yang butuh waktu itu Pak Paul. Pohon ara kan tidak bisa dipetik sewaktu-waktu gitu. Jadi memang harus ada masa yang cukup untuk mewujudkan kebahagiaan bersama ini Pak Paul. Betul. Dan ya memelihara itu makan waktu, baru nanti berbuah. Nah, sekali berbuah kita tetap harus pelihara lagi. Sebab kalau kita nggak pelihara, lain kali pada musimnya nggak akan berbuah. Jadi jangan kita puas diri, oh kita sudah mencicipi, udah ada buahnya sekarang, udahlah berhentilah. Lebih enak, lebih santai, lebih semena-mena, yang nggak bisa. Terus pelihara supaya nanti menghasilkan buah lagi. Tapi kok saya yakin itu selama hidup pernikahan ini, penyesuaian ini harus terus dilakukan gitu Pak Paul. Betul. Sampai kita dipisahkan oleh kematian. Betul sekali, maka nggak ada habis-habisnya. Tapi memang mungkin bagian terberat adalah di awal-awal pernikahan itu. Kalau kita berhasil melakukannya dengan baik pada awal, bagian atau fase berikutnya akan lebih mudah. Menurut pengalaman Pak Paul di dalam pelayanan ini, biasanya dibutuhkan waktu sampai berapa lama Pak? Saya bicara tentang pernikahan saya sendiri Pak Gunawan, saya kira dalam pernikahan saya perlu sekitar hampir 10 tahun. Makin tahun ya makin lebih mudah, tapi saya merasa relasi kami itu menjadi jauh lebih ringan, lebih gampang diselesaikan masalah memang setelah 10 tahun itu. Iya, baik Pak Paul untuk perbincangan ini, dan terima kasih sekali untuk masukan-masukan yang Pak Paul sudah sampaikan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang penyesuaian di awal pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan